Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-25. Saya memberikan tema untuk kita, beribadahlah dengan motivasi yang benar. Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat ini menegaskan kepada kita bagaimana kita beribadah dengan benar dan bagaimana kita memiliki motivasi untuk beribadah. Bahkan di ayat yang ke-25 nanti ditekankan bahwa jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, penulis menegaskan untuk orang-orang Ibrani yang ada di perantauan supaya mereka tidak menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena penulis menekankan dari ayat 19 sampai ayat yang ke-25 bahwa ibadah itu sebenarnya sudah dipermudah. Kalau di dalam perjanjian lama ibadah itu harus ke bait Allah, harus ke Yerusalem dan melakukan ziarah demi ziarah. Dan itu pun tidak langsung bertemu dengan Tuhan secara pribadi, harus melalui para imam. Tetapi dalam perjanjian baru, setelah Yesus mendamaikan kita dengan Allah, kita dapat datang secara pribadi kepada Tuhan. Saudara-saudara, berbicara tentang motivasi beribadah yang benar, saya memberikan 3 poin yang harus kita sadari. Yang pertama adalah kita beribadah sebagai wujud kita berbakti kepada Tuhan. Bukan karena status kita sebagai orang Kristen, bukan karena orang tua kita orang Kristen, dan bukan juga karena kita memiliki KTP berstatus Kristen, tetapi karena kita benar-benar memang punya motivasi untuk berbakti kepada Tuhan. Yang kedua adalah menyadari subjek ibadah kita. Ingat saudara-saudara, kita beribadah bukan untuk hamba Tuhan. Kita juga beribadah bukan untuk organisasi gereja, tetapi kita beribadah untuk Tuhan. Maka hal yang kita pelajari, hal yang kita sadari adalah kita ibadah untuk Tuhan. Maka motivasi yang benar adalah memiliki motivasi bahwa kamu ibadah untuk Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk menyenangkan pendeta atau membesarkan nama organisasi gereja tertentu. Yang ketiga adalah menyadari bahwa Yesus telah mendamaikan kita dengan Allah, sehingga kita punya koneksi secara pribadi dengan Allah. Kita bisa datang secara pribadi dengan Allah. Berbeda dengan perjanjian lama yang harus bersusah payah datang kepada Allah. Tetapi perjanjian baru memudahkan kita untuk datang kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kita bisa datang secara pribadi kepada Allah. Kita di rumah masing-masing kita bisa melakukan ibadah. Dan setiap minggunya kita bisa datang ke gereja. Nah saudara-saudara, untuk memiliki motivasi yang benar dalam beribadah ada penekanan-penekanan yang penting yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah adanya kesetiaan. Yang kedua adanya komitmen. Dan yang ketiga di dalam ayat firman Tuhan yang kita pelajari adanya saling mengasihi dan saling memotivasi. Sehingga saudara-saudara, sebagai kesimpulan untuk kita hari ini, beribadahlah kepada Tuhan dengan motivasi yang benar, bukan untuk organisasi gereja, bukan juga untuk menyenangkan hamba Tuhan yang ada. Maka saudara-saudara, ketika kita memiliki pergumulan di dalam tengah-tengah jemaat yang ada, jangan kecewa dengan manusia, tetapi milikilah motivasi bahwa kita beribadah untuk Tuhan, untuk menyenangkan nama Tuhan. Maka saudara-saudara, sebagai kesimpulan singkat untuk kita, Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.